Di awal film kita diperlihatkan seorang legenda pembunuh bayaran bernama John Wick. Saat itu ia sedang latihan demi membalas dendamnya kepada The High Table. Lalu datanglah temannya yaitu Bowery King yang membawakannya sebuah jas anti peluru dan mengatakan, "Apa kau sudah siap, John?" Yeah. Keesokan harinya terlihat John yang mengejar beberapa penjaga The Elder lalu menghabisi mereka satu persatu. Kemudian John mendatangi The Elder untuk meminta kebebasannya. Namun The Elder mengatakan bahwa dengan membunuhnya tak akan mengubah apapun dan satu-satunya jalan menuju kebebasan hanyalah kematian. Kemudian John tanpa ragu membunuh The Elder tersebut. Berpindah ke Hotel Continental cabang New York, datanglah seorang utusan untuk menemui Winston, sang manajer hotel. Utusan itu menutup hotel tersebut atas perintah dari seorang petinggi The High Table bernama Marquis. Utusan itu lalu memberi waktu 1 jam untuk mereka mengevakuasi hotel tersebut. Winston lalu menghadap Marquis bersama ajudannya. Di sini Marquis mengungkapkan kekecewaannya karena Winston telah membiarkan John Wick hidup pada film sebelumnya. Winston lalu berkilah kalau saat itu ia telah menembak John Wick, namun Marquis tak mau menerima alasannya. Marquis lalu menghancurkan Hotel Continental yang dikelola Winston dan mencabut statusnya sebagai manajer Hotel Continental Amerika. Kemudian sebagai peringatan, Marquis menembak ajudan Winston. Lalu Marquis menyuruh bawahannya untuk memanggil Kane. Kane sendiri adalah mantan pembunuh bayaran yang tak bisa melihat atau buta, sekaligus teman lama John Wick. Saat ini Kane sedang mendengar anaknya bermain biola. Lalu Kane datang menghadap Marquis. Di sini Marquis menugaskannya untuk memburu John Wick. Awalnya Kane menolak karena ia telah resmi pensiun. Ditambah lagi John merupakan sahabat lamanya. Namun Marquis mengancam akan menyakiti putrinya dan Kane akhirnya menyetujuinya. Berpindah ke Hotel Continental Osaka, Jepang. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran lainnya bernama Mr. Nobody. Lalu mendatangi resepsionis hotel bernama Akira untuk menginap di hotel tersebut. Lalu Akira mendatangi ayahnya yang merupakan manajer hotel tersebut bernama Koji untuk memperingatkannya atas kejadian di Hotel Continental New York karena ia tahu siapapun yang dekat dengan John Wick akan dekat dengan kematian. Koji lalu menuju ke lantai atap gedung di mana ternyata John Wick sudah ada di sana. Koji yang sudah menganggap John seperti saudaranya mengabarkan atas kejadian di Hotel Continental New York akibat John yang telah membunuh The Elder. Koji juga memberitahukan kalau Winston selamat, namun ajudannya dibunuh oleh Marquis. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang utusan dari Marquis yang meminta untuk bertemu dengan manajer hotel. Akira segera memberitahukan hal itu pada Koji, namun Akira terkejut melihat John yang ternyata ada di sana. Koji segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap, lalu menemui utusan Marquis di lobi hotel. Di sini mereka menduga kalau John Wick saat ini bersembunyi di hotel tersebut. Awalnya Koji menyangkal, namun setelah Ken yang juga merupakan sahabat lama Koji muncul di depannya, dan Ken lah yang membocorkan rahasia itu, Koji tak lagi bisa berkelit dan utusan itu mengatakan telah menghapus status Hotel Continental Osaka. Akhirnya terjadilah pertempuran di sana. Saat tersisa seorang dari utusan itu, Koji lalu menyuruhnya pergi. Namun ternyata muncul lebih banyak pasukan bersenjata lengkap hingga Koji terpaksa mundur. John dan Akira yang masih berada di atap gedung mulai diserang oleh pasukan tersebut.
Setelah itu, kita diperlihatkan kehebatan Ken yang bertarung dengan menggunakan teknologi sensor gerakan. Di sisi lain, John dan Akira masih membantai tanpa henti. Namun Akira tertembak, lalu Koji yang datang malah terdesak dan diselamatkan oleh John. Di sini mereka berpisah dan Koji menyuruh John pergi ke stasiun untuk meninggalkan kota. Namun perjuangan John belum berakhir. Saat akan keluar dari gedung, John terlebih dahulu harus menghadapi para pasukan High Table. Setelah pertarungan yang sangat melelahkan karena banyaknya pasukan High Table, John pun harus berhadapan dengan sahabat lamanya Kane. Setelah saling meminta maaf, pertarungan antara sahabat pun terjadi. Sounds like a good idea. Di sini John terlihat menahan hasrat membunuhnya hingga di satu momen John memiliki kesempatan untuk menembak Kane, namun ia menahan diri karena tak bisa membunuh sahabatnya tersebut. Lalu muncullah Mr. Nobody yang menembaki mereka sehingga pertarungan itu pun harus terhenti. Di saat yang sama, terlihat bounty untuk John Wick naik menjadi 20 juta dolar. Saat John kabur, ia kembali dihadang oleh pasukan High Table, namun Mr. Nobody muncul dan membantunya. Di sini terungkaplah bahwa Mr. Nobody tak berniat membunuh John saat ini. Ia akan menjaganya dan menunggu hingga harga untuk nyawa John Wick dirasa telah cukup baginya. Kembali ke Koji dan Akira yang bertemu dengan Kane. Di sini Kane menanyakan kemana John akan pergi, namun Koji tak mau memberitahukannya. Terlihat kalau ternyata Koji terluka dan terjadilah pertarungan antara mereka. Koji pun kalah dan tewas di tangan Kane. Namun Kane membiarkan Akira hidup dan mengatakan akan menunggu Akira yang dendam atas kematian ayahnya. Di sisi lain, John telah tiba di stasiun dan menaiki sebuah kereta. Akira yang menyusul mengabarkan atas kematian ayahnya dan menyalahkan John atas kejadian itu. Ia lalu meminta John untuk membunuh Kane atau ia sendiri yang akan membunuhnya. Lalu mereka pun berpisah. Berpindah ke markas Marquis, terlihat Kane dan Nobody yang ada di sana. Nobody lalu menghadap Marquis, lalu ditanya tentang cara menemukan John Wick. Namun Nobody meminta bayaran yang tinggi, sehingga Marquis menusuk tangannya dan menyuruhnya memilih, menarik pisaunya untuk tawaran Marquis, atau menarik tangannya sebagai pria sejati. Dan inilah pilihan Nobody. Kembali ke John yang telah kembali ke Amerika, lalu datang menemui Winston untuk menanyakan dalang di balik semua ini. Winston pun menjelaskan kalau Marquis telah dipercaya oleh para petinggi untuk menggantikan The Elder yang telah dibunuh oleh John, dan dia diberi kekuasaan penuh untuk menangani John. John pun bertanya di mana bisa menemukannya, namun Winston menjelaskan kalau membunuhnya tak akan mengakhiri semua ini,
karena akan lahir pengganti Marquis selanjutnya, dan satu-satunya cara adalah dengan menantang Marquis untuk berduel sebagai dasar dari peraturan Dewan Tertinggi untuk mencegah anggotanya yang sembrono dan menyebabkan perang seperti Marquis. Namun untuk melakukan itu dibutuhkan negosiasi dari pihak keluarga, di mana John saat ini tidak memiliki keluarga lagi. Winston lalu menyarankan agar John meminta bantuan dengan keluarga lamanya di Berlin dan memperbaiki hubungan mereka. John lalu tiba di Berlin dan mendatangi sebuah gereja yang merupakan markas Gipsi Rusia. Senjata John disita, lalu ia meminta pada pendeta untuk bertemu dengan Pior. Namun pendeta itu malah menyerang dan menyekapnya. Mr. Nobody yang mengikutinya lalu mengabarkan hal itu pada Marquis. Di sini Marquis menyuruh Nobody untuk membunuhnya, namun Nobody menolak karena hal itu tak sesuai dengan kesepakatan mereka. Namun Marquis mengancam akan membunuhnya bila tak melakukannya. Kembali ke John yang telah diikat tangan dan lehernya. Pemimpin mereka yang bernama Katia menjelaskan kalau ayahnya Pior telah dibunuh akibat John yang lebih dulu membunuh The Elder, sehingga mereka harus menanggung akibatnya. John lalu menjelaskan kalau mereka memiliki musuh yang sama dan kedatangannya untuk meminta bantuan demi melakukan duel dengan Marquis. Katia lalu memberi syarat agar John terlebih dulu menghabisi orang yang merupakan pembunuh ayahnya, yaitu Kila Harkan. John pun segera dibawa menemui Kila di markasnya. Kemudian Ken muncul di tengah mereka. Setelah sedikit bernostalgia, Mr. Nobody yang mengikuti John tertangkap dan dihadapkan di antara mereka. Di sini terdapat 3 orang yang ingin membunuh John, sementara John hanya ingin membunuh Kila. Kila lalu mengajak mereka bermain kartu untuk menentukan siapa yang akan mati. Di sini John mendapatkan kartu paling rendah hingga saat kartu Kila dibuka, mereka pun menyadari kalau Kila berbuat curang. John pun melukainya hanya dengan sebuah kartu. Di sini Ken dan Mr. Nobody memutuskan untuk membantu John. Ken setuju setelah mengetahui John akan menantang Marquis berduel, sementara Mr. Nobody merasa kalau harga atas kematian John belum cukup tinggi bagi dirinya. John lalu mengejar Kila yang berlari menuju keramaian, dan terjadilah duel di antara mereka. Kila yang memiliki postur tubuh lebih besar ternyata mampu merepotkan John. Namun John mampu bangkit dan membantai pasukan Kila yang menghadangnya. John kembali berhadapan dengan Kila dan berhasil membunuhnya dengan sangat brutal. Setelah kematian Kila, John mengambil gigi palsunya sebagai bukti kalau ia telah membunuhnya. Di sini Mr. Nobody berniat menembak John, namun Ken muncul dan mencegahnya. Lalu John kembali ke gereja dan memberikan gigi Kila pada Katia sebagai bukti kalau ia telah berhasil membunuhnya. Katia lalu menerima John kembali dan memberikan sebuah tanda segel pada tangannya. Setelah itu Katia mengatakan akan mendukung John untuk melakukan duel dengan Marquis. Setelah itu, Winston mendatangi Marquis di markasnya untuk memberikan surat tantangan berduel dari keluarga Gipsi Rusia dan Winston sebagai pendampingnya. Awalnya Marquis menolak, namun Winston menjelaskan kalau ini adalah aturan resmi dari High Table yang sudah lama ada dan Marquis tak bisa menolaknya. Dalam duel ini, jika John menang, maka John akan mendapatkan kebebasannya dan Winston akan mendapatkan kembali hak atas hotelnya. Namun jika John kalah, maka John akan mati, begitu juga dengan Winston sebagai pendampingnya. Marquis lalu meminta kepada Winston dan John agar datang esok hari di Menara Eiffel untuk membicarakan peraturannya bersama para petinggi The High Table. Keesokan harinya, John bersama Winston mendatangi Marquis. Setelah menunjukkan segel di lengannya,
John pun duduk di depan Marquis dan terlihat Ken yang akan menjadi pendamping Marquis. Lalu mereka mulai membahas peraturan duel, di mana seorang petinggi dari High Table akan menjadi juri dalam duel tersebut. Dengan menggunakan kartu khusus, mereka pun menentukan duel yang akan dilakukan dengan cara saling menembak, mulai dari jarak 30 meter hingga jarak terdekat sampai salah satu di antara mereka tewas. Namun Marquis ternyata memilih hak untuk memilih Ken sebagai algojonya, sehingga yang nantinya akan berduel adalah John dengan Kane. Untuk waktu dan lokasi akan dilakukan esok hari di depan sebuah gereja, tepat saat matahari terbit. Dan bila salah satu ada yang terlambat, maka ia akan dianggap kalah dan akan dieksekusi. Setelah itu John datang ke sebuah gereja di mana Ken juga berada di sana. Mereka lalu saling menyapa, lalu Ken mengungkapkan kalau ia melakukan ini demi keselamatan anaknya. Kemudian John mendatangi Bowery King yang tiba bersama Winston. King kembali memberikan jas terbaiknya kepada John dan mengatakan bahwa lelaki sejati hanya memakai pakaian terbaiknya di saat hari pernikahan atau saat pemakamannya. Malam harinya, ajudan dari Marquis menanyakan tentang keputusannya menerima duel melawan John Wick. Namun Marquis yakin kalau Ken akan menang karena melakukan ini demi anaknya. Sementara John pasti akan berpikir untuk membunuh sahabatnya sendiri. Marquis juga memiliki rencana agar John tak bisa tiba tepat waktu, yaitu dengan menaikkan harga kematian John Wick di kota Paris sebesar 26 juta dolar sebelum matahari terbit. Mengetahui hal itu tentu saja membuat semua pembunuh bayaran di sana mulai memburunya. Meskipun banyaknya orang yang berusaha membunuhnya, namun John Wick tetaplah orang yang sulit untuk dibunuh. Hingga datanglah ajudan dari Marquis yang juga tergiur dengan hadiah atas kematian John, dan terjadilah duel di antara mereka. Saat terdesak, ternyata Mr. Nobody muncul untuk membantunya, hingga John berhasil kabur dengan sebuah motor, dan Marquis yang memantaunya mulai merasa cemas. John yang kembali dihadang memutuskan untuk masuk ke sebuah gedung, namun mereka tetap mengikutinya hingga pembantaian massal masih terus berlanjut. Marquis yang semakin cemas lalu menelpon Mr. Nobody untuk meminta bantuannya dengan bayaran 40 juta dolar, yang tentu saja Mr. Nobody tak mungkin menolaknya dan mulai memburu John. Di sisi lain, John berhasil mendapatkan senjata yang super keren. Dan akhirnya ia berhadapan langsung dengan Mr. Nobody. Di tengah duel mereka, ajudan Marquis tiba dan hampir menembak anjing peliharaan Mr. Nobody. Namun John berhasil menyelamatkannya, lalu melarikan diri dengan melompat dari gedung.
Akhirnya John sampai di bawah gereja saat matahari hampir terbit. Namun untuk mencapai gereja tersebut, John harus melewati ratusan anak tangga beserta banyaknya pembunuh bayaran di hadapannya. Saat mencapai separuh jalan, tiba-tiba muncul anak buah Marquis yang menendangnya hingga John terguling dan kembali ke bawah. Saat sudah sangat kelelahan, datanglah Ken yang memutuskan untuk membantunya. Saat waktu tersisa sekitar 3 menit lagi dan kerjasama antara sahabat lama pun terjadi. Saat John kembali terdesak, muncullah Mr. Nobody yang memutuskan membantunya karena merasa berhutang budi atas John yang menyelamatkan anjingnya. Tell Charles that you can shoot me. John dan Ken akhirnya tiba di depan gereja tepat waktu. So we begin. Mereka lalu membuka jas anti pelurunya dan segera menuju posisi sejauh 30 meter. Pada ronde pertama, mereka sama-sama tertembak di bagian tangan. Fire! Lalu mereka maju sejauh 10 langkah dan ronde kedua pun dimulai. Fire! Saat itu, John tertembak di bahu, sementara Ken tertembak di bagian perut. Lalu mereka kembali maju 10 langkah dan bersiap untuk menembak. Fire! Kali ini John terluka parah hingga membuatnya tersungkur. Merasa kemenangan sudah di depan mata, Marquis mengambil alih posisi Ken untuk mengeksekusi John dan mengatakan pada Ken kalau saat ini ia dan putrinya telah dibebaskan. Namun saat akan menembak John, ternyata pada ronde ketiga tadi, John belum menembakkan pelurunya sehingga John menembak Marquis tepat di kepalanya. Mr. Nobody yang juga berada di sana sampai tertawa menyaksikan hal itu. Di sini juri pada duel itu menganggap sah dan menyatakan John sebagai pemenangnya. Mereka secara resmi mencabut status ekskomunikado John, juga membebaskan Ken dan putrinya. Winston juga kembali menjadi manajer Hotel Continental New York sesuai persyaratannya sebelum duel. Setelah semua selesai, John meminta Winston untuk mengantarnya pulang. Winston yang melihat John terluka parah segera mengerti maksud kata-kata tersebut. John Wick yang semakin melemah lalu terduduk dan mengingat kenangan saat masih bersama istrinya. Lalu John Wick akhirnya mati. Di akhir film, diperlihatkan Winston dan King yang berdiri di depan makam John dan istrinya. Apakah seorang John Wick benar-benar mati?